Jangan merendahkan. Refleksi pagi 2371. Apa gambaran yang disampaikan Nabi Obadja tentang kehancuran Edom? Mari lihat Obadja 1 ayat 5. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Saudara-saudara, serbuan kepada bangsa Edom merupakan hukuman Tuhan karena keturunan Esau ini tidak mau membela saudaranya keturunan Yakub. Bahkan mereka ikut menindas bangsa Israel sewaktu bangsa Israel diserbu musuh. Kehancuran total bangsa Edom itu akan jauh melebihi kerugian yang diakibatkan oleh pencurian ataupun perampokan. Saudara-saudara, Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Atas anugerah Tuhan, keturunan Esau dan keturunan Yakub ini kemudian menjadi dua bangsa yang besar, yaitu bangsa Edom dan bangsa Israel. Sikap bangsa Edom yang sombong serta ikut merendahkan dan melecehkan bangsa Israel yang sedang menderita karena serbuan musuh itu rupanya dimurkai Allah, sehingga Allah menghukum bangsa Edom itu. Sikap sombong dan merendahkan orang yang menderita adalah hal yang tidak dikenan Allah, tidak hanya di masa dulu, tetapi juga di segala masa, karena Allah tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu, janganlah kita sombong dan suka merendahkan orang. Kedaulatan Allah. Refleksi pagi 2372. Kedaulatan Allah ditunjukkan di Obadja 1 ayat 6 dan 7. Betapa kaum Esau digeledah, betapa harga bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Saudara-saudara, di Yeremia 27 ayat 3 diceritakan adanya upaya bersama untuk melawan Raja Babel dari Yehuda, Edom, Moab, Amon, Tirus, dan Sidon. Setelah Yehuda diserbu Babel, Edom juga diserbu. Teman sekutu Edom lainnya itu ternyata kemudian justru ikut menghancurkan Edom. Ini terjadi bukan kebetulan, tetapi karena kedaulatan Allah. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada bangsa Edom ini telah menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur di Mazmur 113 ayat 3 dan 4. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Di dalam hikmat-Nya, Allah mengatur bangsa-bangsa sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. Seberapapun besarnya kekuasaan suatu bangsa, tetaplah ia harus tunduk pada kedaulatan Allah. Oleh sebab itu, dalam kita melihat segala kiprah dan pergolakan bangsa-bangsa di dunia, marilah kita tetap sadar dan tetap beriman akan kedaulatan Allah. Merasa berhikmat dan kuat.
Refleksi Pagi 2373. Sebagai bentuk hukuman atas kesombongan Edom, maka Allah akan menghancurkannya. Apa yang akan dilakukan Allah? Mari lihat Obadya 1 ayat 8 dan 9. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Saudara-saudara, kebijaksanaan dan kemampuan perang yang diandalkan bangsa Edom akan dihancurkan Allah bila hari penghukuman Allah itu tiba. Walaupun bangsa Edom merasa berhikmat dan kuat, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, anugerah kebijaksanaan dan kekuatan yang diberikan Allah kepada bangsa Edom rupanya telah menyebabkan bangsa ini menjadi sombong atas kemampuannya itu. Hal ini disampaikan juga oleh Nabi Yeremia di Yeremia 49 ayat 7. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam, tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Menyombongkan diri atas kebijaksanaan dan kekuatan diri memang hal yang tidak dikenan Allah. Oleh sebab itu, janganlah mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan diri sendiri. Bersandarlah selalu hanya pada hikmat dan kekuatan dari Tuhan saja.